Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, alhamdulillah, ini merupakan majelis perdana dari penjelasan terhadap Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Tadi siapa saya minta isi tadi? Azmil. Siapa tadi saya minta isi? Gak ada tinta. Berarti ini semua tidak ada spidolnya. Gak ada tintanya. Tolong diperhatikan alat tulisnya. Ya. Taib. Sebelum mulai masuk dalam pembahasan Kitab Tauhid, seperti biasa ada dua hal yang butuh diperhatikan berkenaan dengan Kitab Tauhid sebelum kita masuk membacakan matan. Perkara yang pertama adalah at-ta'rif bil musannif, dan yang kedua adalah at-ta'rif bil musannaf. Perkara yang pertama adalah mengenal siapa penulisnya, dan yang kedua mengenal karya tulisnya. Taib, ini muqaddimah. Mana yang ini? Gak bisa. Ini bisa dibawa masalahnya. Nyangkut. Ada dua hal yang butuh diperhatikan. Yang pertama adalah at-ta'rif bil musannif, siapa penulisnya, dan yang kedua at-ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulisnya. Mengenal siapa penulis Kitab Tauhid dan mengenal buku Kitab Tauhid. Dan ini merupakan suatu hal yang selayaknya diketahui oleh setiap penuntut ilmu sebelum mempelajari sebuah buku. Karena sudah sering kita temukan ada orang sudah selesai mengkhatamkan suatu buku dan dia tidak tahu siapa nama lengkap penulisnya. Siapa nama lengkap penulisnya? Sudah belajar Baikunia, sudah belajar kitab-kitab ya, Rosail dan seterusnya. Tapi sampai khatam dia sudah mengambil ilmu yang banyak dari penulisnya dan dia tidak tahu siapa nama penulisnya. Ini kan kurang bersyukur, kurang menghargai penulis. Ya. Tidak mengetahui apa-apa tentang penulisnya. Kemudian yang kedua, butuh diketahui tentang musannaf, karya tulisnya. Adapun yang pertama berkenaan dengan al-musannif, ada tiga hal yang minimal harus diketahui. Yang pertama adalah nasab beliau. Kita tahunya Muhammad bin Abdul Wahhab. Taib, siapa nama lengkap beliau? Siapa kunyahnya? Apa nasabnya beliau? Nasab penulis rahimahullah, nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad At-Tamimi An-Najdi. Kunyah beliau Abu Ali, dan ada yang mengatakan Abul Hasan. Ya. Ini nama lengkap beliau, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali ibn Muhammad ibni Ahmad At-Tamimi
An-Najdi rahimahullahu taala. Ini nama lengkapnya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kunyah beliau Abu Ali, dan ada yang mengatakan Abul Hasan, dikarenakan mereka berbeda pendapat mengenai siapa nama anak tertuanya beliau. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab punya beberapa anak. Nah, anak yang paling sulungnya ada yang mengatakan anak paling tuanya namanya Ali, kunyahnya Abu Ali. Ya, ada yang mengatakan yang paling tua adalah Al Hasan, kunyahnya Abul Hasan. Karena biasanya kunyah diambil dari anak tertua, dari nama anak tertua. Iya. Ini nama lengkap penulis rahimahullahu taala. Perhatikan dari sini kita bisa melihat ya. Kunyah beliau Abu Ali dengan Abul Hasan. Ada yang mengatakan Abu Ali, ada yang mengatakan Abul Hasan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penulis Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah orang yang sangat menghormati Ahlul Bait. Orang yang sangat apa? Menghormati dan memuliakan Ahlul Bait. Di mana beliau memberikan nama anaknya dengan nama-nama Ahlul Bait. Ali dan Al Hasan. Ya, Ali dan Al Hasan. Ini nama dari anak beliau. Cuman mereka berbeda pendapat yang mana yang dipakai kunyah, apakah Abu Ali atau Abul Hasan. Cuman dua-duanya ini nama anaknya beliau. Ada anak beliau namanya Ali, ada anak beliau namanya Al Hasan. Menunjukkan bahwa beliau adalah ulama yang menghormati Ahlul Bait. Kenapa? Karena normalnya seorang akan memberikan nama kepada anaknya dengan nama orang-orang yang dia kagumi. Ya kan? Punya anak namanya siapa? Dia akan mencari nama orang-orang yang dia kagumi, baru dia kasih nama anaknya. Maka di sini beliau rahimahullah memberikan nama putranya Ali, ya, dan yang lain apa? Putranya yang lain dikasih nama Al Hasan. Ya, putra lain dikasih nama apa? Al Hasan. Menunjukkan beliau sangat menghormati Ahlul Bait rahimahullahu taala. Perkara yang kedua tentang beliau adalah maulidnya. Maulid adalah makanul wiladah atau waktul wiladah. Maulid dalam bahasa Arab bermakna tempat tanggal lahir. Ya, tempat tanggal lahir. Beliau rahimahullahu taala lahir di Uyainah, di kota Uyainah tahun 1115 Hijriah. Lahir di kota Uyainah tahun 1115 Hijriah. Ya. Berarti beliau ulama abad ke-12 Hijriah, abad 12. Kita sekarang abad berapa? Abad berapa Hijriah sekarang? Abad 15. Berarti 3 abad yang lalu. Ya. Jadi masih dekat, sekitar 300-an. Beliau rahimahullah lahir di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Yang ketiga adalah wafat beliau. Beliau wafat di kota Dir'iyah, pada tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Jelas? Cara menghafalnya gampang, 12 setengahnya 06. Ya, 1206 Hijriah. Di kota Dir'iyah tahun 1206 Hijriah. Ini berkenaan dengan penulis. Ini minimal yang kita harus tahu tentang penulis. Sudah banyak buku tulisnya yang karya tulisnya yang kita pelajari, maka setidaknya minimal 3 ini harus dihafal. Nama beliau, kapan beliau lahir, kapan beliau wafat, di mana dan kapan. Kemudian yang kedua, at-ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulisnya. Berkenaan dengan karya tulis, ada sekitar mungkin 3 atau 4 poin yang butuh kita jelaskan. Yang pertama adalah unwanuhu, apa judul dari buku yang kita akan pelajari. Judulnya sebagaimana yang tertera di awal adalah Kitabu At-Tauhid. Ini judulnya, Kitabu At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Ini judul, unwan, judul dari kitab. Yang kedua adalah maudhu, apa tema pembahasan buku ini? Apa isi penjelasan buku ini? Secara global, buku ini berbicara tentang apa? Kalau kita lihat dari judulnya, jelas sekali apa isinya. Judulnya adalah apa? Kitab At-Tauhid. Berarti apa isinya? Apa isinya?
Ya, tentang tauhid. Tentang apa? Tentang tauhid. 6. Kalau begitu apa pembahasannya? Kita gambarkan global dulu. Tauhid terbagi 3, kan begitu? Ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, dan apa? Tauhid al-asma wa sifat. Taib. Nah, isinya kitab tauhid ini karena judulnya kitab tauhid. Apakah isinya ini mencakup tiga kitab tauhid, tiga jenis tauhid di dalamnya akan beliau bahas? Jawabannya bahwa bisa kita katakan 80% atau bahkan mungkin 85% kitab tauhid ini membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Ini isi sebagian besarnya, 80 atau 85%. 15%-nya sedikit berbicara tentang rububiyah dan juga asma wa sifat. Ada tapi sedikit. Tidak banyak. Itu pun hanya global saja. Itu pun hanya apa? Penjelasan rububiyah secara global dan penjelasan asma wa sifat secara global. Adapun di tauhid uluhiyah beliau merinci dengan sedetail-detailnya. Maka maudhu tema pembahasan kitab tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Sebagian besarnya dan sebagian kecil tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sebagian kecil. Cuman beberapa bab, tidak sampai 10 bab. Kitab tauhid ini kan sekitar berapa? 76 bab kalau nggak salah ya. Saya 76 bab. Berapa bab kitab tauhid? Nah, seingat saya 76 bab. Belum punya bukunya semua? Kan ada matan-matan kecil itu kan? 60, afwan, 66, 67, kebalik. Saya katakan 7. Yang berarti 67 bab ya, kebalik. 67 bab dengan menghitung kitab tauhid di awal sebagai bab 1. Ya. Sebagian mengatakan kitab tauhid itu sudah dihitung bab 1. Sebagian mengatakan bukan. Bab satunya dimulai di bab setelahnya. Bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau dihitung kitab tauhid sebagai satu bab, maka totalnya 67 bab. Kalau tidak dihitung berarti 66 bab. Iya. Ini tema pembahasan kitab tauhid. Jadi kalau ditanyakan apa isinya kitab tauhid itu? Isinya adalah penjelasan tentang apa? Tauhid uluhiyah. Sebagian besar tentang tauhid uluhiyah. Ada sedikit tentang rububiyah, ada sedikit tentang asma wa sifat, itu pun global, tidak mendetail. Yang mendetail di sini tauhid uluhiyah. Kalau ada yang bertanya, kenapa penulis rahimahullah tidak membahas dua ini? Kenapa tidak dibahas detail dua ini? Kenapa justru yang uluhiyah yang ditekankan oleh beliau dalam kitab tauhid? Jawabannya dikarenakan penulis rahimahullah taala menulis sesuai dengan kebutuhan. Menulis sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran kaum muslimin, ya, pelanggaran kaum muslimin yang ada di zaman beliau, ya, yang ada di zaman beliau itu pelanggarannya merata. Mereka melanggar dalam tauhid rububiyah, mereka melanggar dalam tauhid uluhiyah, mereka melanggar tauhid dalam tauhid asma wa sifat. Pelanggarannya merata. Di semua pembahasan tauhid mereka melanggar. Namun dalam dua pembahasan ini, rububiyah dan asma wa sifat, sudah ada buku-buku ulama sebelum beliau, sudah ada. Terkhusus buku-bukunya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala. Mereka berdua sudah fokus membahas detail rububiyah dan asma wa sifat. Sudah ada. Yani seakan-akan beliau mengatakan, saya tidak perlu lagi membahas itu. Kalau kamu mau penjelasan rububiyah dengan asma wa sifat mendetail, baca aja bukunya Ibnu Taimiyah. Saya tidak perlu menulis lagi. Ya, sudah lengkap. Jelas sampai sini? Nah, namun tulisan tentang uluhiyah itu sangat jarang dari Ibnu Taimiyah, jarang sekali. Paling banter yang kita tahu, ya, kecuali sifatnya fatwa ya. Kalau fatwa tauhid uluhiyah dari Ibnu Taimiyah banyak. Cuman yang sifatnya karya tulis, yang paling terkenal dari Ibnu Taimiyah dalam tauhid uluhiyah cuman satu, bukan terkenal ya. Cuman satu yang saya tahu, mungkin ada yang lain. Yang saya tahu adalah Kitabul Ubudiyah. Kitab Al-Ubudiyah. Ini kitab Ubudiyah dianggap sebagai kitab level tertinggi dalam tauhid uluhiyah. Di atasnya kitab tauhid. Di atasnya kitab tauhid. Ini Kitabul Ubudiyah karya Ibnu Taimiyah bisa dikatakan sebagai puncak pembahasan tauhid al-uluhiyah.
Jadi ada karya tulisnya Ibnu Taimiyah tentang uluhiyah, cuman tidak mendetail. Tidak apa? Tidak mendetail. Maka siapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Beliau rahimahullahu taala kemudian ketika melihat bahwa belum ada karya tulis detail dalam masalah tauhid uluhiyah dari para ulama terdahulu, maka beliau rahimahullahu taala kemudian menuliskan kitab ini. Ya. Maka dari maudhu tema pembahasan ini kita bisa melihat bagaimana niat seorang alim dalam menulis, bahwa tujuan mereka menulis itu memang karena dibutuhkan. Karena apa? Karena dibutuhkan, bukan karena mengasah kemampuan menulis atau yang semacamnya, atau cuman untuk memperbanyak karya tulis, bukan. Tujuan mereka ya murni karena memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Iya. Kemudian Kitabut Tauhid ini penulis rahimahullahu taala, ini mungkin kita bisa jadikan di yang ketiga mungkin ya. Ya. Sedikit gambaran atau tidak apa-apa kita gabungkan saja di sini. Ya. Penulis rahimahullahu taala mulai menulis Kitabut Tauhid itu di Basrah. Ketika beliau berada di Basrah. Basrah itu salah satu kota di Irak. Ya, di Irak, salah satu kota di Irak ada apa? Basrah. Ada Basrah, ada Kufah, ada Baghdad, ada Wasif. Ini kota-kota besar di Baghdad, di Irak. Nah, beliau rahimahullah mulai menulis Kitabut Tauhid ketika beliau melakukan perjalanan menuju Basrah. Jadi kelihatannya ditulis di tengah jalan. Ditulis dalam perjalanan menuju Basrah. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh penulis Fathul Majid, Syekh Abdurrahman ibn Muhammad Al-Syekh, penulis kitab Abdurrahman bin Hasan, ya, Abdurrahman bin Hasan, cucu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, kemudian setelah beliau tiba di Najd, kembali ke mana? Ke kampungnya di Najd. Beliau rahimahullah menulis ulang kembali Kitabut Tauhid. Dan ini sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu. Mereka itu kalau menulis kitab tidak satu kali langsung terbit, enggak. Ya. Kadang berkali-kali direvisi. Jadi revisinya itu bukan terbit dulu baru direvisi, enggak. Jadi sebelum terbit direvisi memang. Apa-apa yang mau dirubah. Sehingga keluar itu sudah sempurna. Ya, seperti Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu Imam Al-Bukhari rahimahullah imla kepada murid-muridnya bukan satu kali. Ya, tapi berkali-kali. Karena itulah ada perbedaan dalam periwayatan Sahih Al-Bukhari. Ya, demikian pula kitab-kitab ulama yang lain. Nah, maka ini berkenaan dengan yang kedua yaitu maudhu. Tema pembahasan Kitabut Tauhid adalah kebanyakannya dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah manhajiyah. Metodologi penulis rahimahullah dalam menyusun Kitabut Tauhid. Ya. Metodenya beliau rahimahullah dalam menyusun Kitabut Tauhid. Metode beliau dalam menyusun Kitabut Tauhid ini, dalam pembahasan tauhid uluhiyah, ini metode yang belum dikenali dengan metode seperti ini sebelumnya dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Yani beliau yang pertama kali menyusun pembahasan tentang tauhid uluhiyah dengan metode seperti ini. Belum pernah ada karya tulis sebelum beliau dan setelah beliau yang menulis pembahasan tauhid uluhiyah dengan metode seperti ini. Ya. Di mana para ulama mengatakan bahwa metode beliau ini, beliau ikuti metodenya Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah terkenal bahwa fikihnya Imam Bukhari, pendapatnya Imam Bukhari terhadap satu masalah itu terdapat di judul bab. Beliau akan sebutkan judul bab, setelah itu bawakan hadis, ya, bawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada dari ucapan sahabat atau tabi'in untuk menjelaskan menjelaskan maksud dari judul bab yang beliau sebutkan. Ya. Karena itulah masyhur ucapan para ulama fiqhul Bukhari fi tarjamatih, bahwa pemahaman Al-Bukhari terhadap hadis itu terdapat dalam judul babnya. Nah, sama seperti Kitabut Tauhid, penulis rahimahullahu taala menyebutkan kesimpulan yang beliau ambil dari dalil-dalil, beliau jadikan sebagai judul bab.
Beliau jadikan apa sebagai judul bab. Bab ini, setelah itu beliau membawakan ayat Quran kalau ada, setelah itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ucapan sahabat ataupun tabi'in kalau ada. Kalau ada. Sudah sampai sini? Ini manhajiyah penulis rahimahullah, mengikuti metode Al-Bukhari rahimahullah, menyusun kitabut tauhid dengan bab-bab. Di mana dalam kitabut tauhid, saya ingat saya, nanti kita cek lagi. Saya ingat saya tidak ada satupun ucapannya beliau, sama sekali tidak ada. Tidak ada ucapan mulutnya sendiri dari Syekh Muhammad bin Wahab, tidak ada. Yang ada hanya judul bab. Itu toh, judul bab itu dari beliau, ya, sebagai apa istimbat dari dalil-dalil yang beliau bawakan, judul bab, kemudian beliau bawakan ayat, bawakan hadis, ucapan sahabat atau tabi'in kalau ada. Nah, setelah itu di akhir setiap bab ada namanya al-masail. Al-masail ini adalah istimbat yang dipetik oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab dari hadis-hadis atau ayat-ayat yang disebut di atas. Masail. Nah, masail ini penting. Sayangnya di kebanyakan banyak kitabut tauhid yang dicetak itu matan-matan kecil itu, jadi buku saku kitabut tauhid, sayangnya masail ini dihilangkan. Ya, dan itu apa namanya? Merupakan tindakan yang kurang amanah dari pencetaknya. Al-masail ini di akhir setiap bab itu buah fikirnya Syekh Muhammad Ibn Wahab terhadap setiap bab. Dan sampai sini itu bagian dari kitabut tauhid. Dan perhatikan pentingnya ini masail. Kalau kita ingin mengukur apakah kita sudah faham isi bab itu atau tidak, baca masailnya. Kalau masailnya kamu sudah faham, berarti kamu sudah faham tentang apa isi bab tersebut. Jadi patokan kalau seandainya mau kasih ujian kitabut tauhid, ujiannya adalah di masail. Kalau kamu faham masailnya setiap bab, maka berarti kamu fahami bab tersebut. Kalau ada masail yang kamu belum paham, berarti masih ada yang kamu belum paham di bab tersebut. Nah, ini metode penulis rahimahullahu ta'ala dalam kitabut tauhid. Jelas ya? Jadi judul bab dari beliau, setelah itu dalil-dalilnya tidak ada dari ucapan beliau. Al-Quran, kalau ada, kalau tidak ada Quran, beliau ambil hadis, ya. Beliau ambil hadis, ya. Kalau tidak ada hadis sahih, beliau akan sebutkan hadis dhaif. Dan ini dari metodologi para ulama, ya. Sebagaimana disebutkan dari Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya dari para imam, dan Syekh Muhammad Ibn Wahab termasuk muhaddisin. Ya, di mana di antara kebiasaan para ulama, kalau dalam sebuah permasalahan mereka tidak mendapati hadis sahih dalam permasalahan dan ada hadis dhaif, cuman dhaifnya ringan, tidak terlalu berat dhaifnya, maka mereka akan sebutkan. Karena itulah kita akan dapati dalam kitabut tauhid, dalam bab-bab terakhir akan disebutkan hadis-hadis dhaif. Kenapa beliau menyebutkan hadis dhaif? Bukan karena beliau tidak tahu itu dhaif, jelas itu dhaifnya hadis, tapi sengaja beliau sebutkan karena tidak ada hadis sahih dalam permasalahan, dan hadis dhaif tersebut sharih maknanya menunjukkan kepada bab yang beliau inginkan, dan makna hadis dhaif tersebut benar. Jelas sampai sini? Makna hadis dhaif tersebut benar, yakni maknanya benar, walaupun sanadnya dhaif, tapi maknanya benar. Ya. Maka ini sebagai jawaban kalau ada yang bertanya, apakah dalam kitabut tauhid ada hadis dhaif? Ada. Ada dalam kitabut tauhid hadis dhaif. Apakah Syekh Muhammad bin Wahab tidak tahu itu dhaif? Beliau tahu itu dhaif, beliau muhaddis. Beliau tahu dhaif, tapi sengaja beliau sebutkan. Karena demikianlah metode muhaddisin dalam beristidlal, dalam berdalil, ya. Dan ini bisa dilihat dari amalan Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunan mereka. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan metodologi penulis rahimahullah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala punya dua keistimewaan dalam kitabut tauhid ini dan juga dalam karya tulis beliau yang lain. Semuanya kalau kita amati semua karya tulis beliau punya dua keistimewaan yang mungkin ya apa namanya ya ditemukan di ulama lain tapi sangat menonjol pada diri beliau. Keistimewaan yang pertama, beliau rahimahullahu taala selalu menggunakan kata yang sesuai dengan nas Quran atau sunnah. Ya. Jadi diksi yang beliau gunakan, kalimat yang beliau gunakan, istilah yang beliau gunakan itu lafaz syar'i sesuai dengan Quran atau hadis. Walaupun ada sinonimnya dalam bahasa Arab, beliau tidak pakai yang bahasa Arab, beliau pakai lafaz Quran. Itu akan nampak nanti keistimewaan beliau rahimahullah. Dan sampai sini, misalnya apa namanya? Nanti akan disebutkan bab la yus'alu biwajhil jannah biwajhillahi illal jannah di akhir-akhir bab kitabut tauhid. Ya. Bab tidak boleh meminta
dengan wajah Allah kecuali surga. Ya. Jelas sampai sini? Ini kalimatnya persis diambil dari hadis yang beliau sebutkan. Ini hadis dhaif, tapi beliau berdalil dengannya. Dan sampai sini hadisnya dhaif, tapi beliau berdalil dengannya karena itu hadis yang paling sahih dalam bab tersebut. Iya, dalam bab tersebut. Jelas sampai sini? Ini judul babnya beliau langsung ambil dari judul hadis Nabi SAW. Dan ini akan banyak berlalu seperti ini, kita akan terangkan nanti bahwa beliau ketika punya beberapa pilihan kata, beliau akan lebih memilih kata yang sesuai dengan yang tersebut dalam Quran atau hadis, bukan kata yang lain, walaupun benar dari sisi bahasa Arab. Ini keistimewaan beliau yang pertama, keunggulan beliau yang pertama. Keunggulan beliau yang kedua adalah beliau akan semaksimal mungkin berdalil dengan Quran. Iya. Nanti tidak ada Quran baru beliau berpindah ke hadis. Jadi selama ada Quran, Quran selalu didahulukan oleh beliau dalam berdalil. Ya. Kalau tidak ada Quran baru ke hadis, hadis yang sahih. Kalau tidak ada hadis yang sahih, beliau akan berdalil dengan hadis yang dhaif yang maknanya benar. Dhaifnya ringan tapi maknanya benar. Sebagaimana akan datang dalam beberapa bab dalam kitabut tauhid, kita akan terangkan nanti. Nah, di antara keunggulan beliau adalah beliau hanya berdalil dengan Quran. Kalau kita lihat dalam usul salasa, dalam salah satu usul, itu jumlah hadis dalam salah satu usul tidak sampai 5 biji. Semuanya ayat dalil-dalilnya. Ya, hadisnya tidak sampai 5 biji. Hadis Jibril, ya, kemudian hadis ad-du'a mukhul ibadah, kemudian hadis man dzabaha li ghairillah la'anallahu man dzabaha li ghairillah, kemudian dirwatul jihad, dirwatul Islam fi sabilillah wa dirwatul sanami fi sabilillah. Kalau nggak salah cuma nggak sampai 5 hadis dalam salah satu usul. Semuanya isinya Al-Qur'an. Ya, maka di antara keunggulan beliau adalah selalu mendahulukan berdalil dengan Quran. Kalau Quran sudah ada, terkadang beliau tidak membawakan lagi hadis. Tidak membawakan lagi hadis. Ya. Jelas sampai sini? Di dalam kitab Tauhid ini sama seperti itu. Beliau mendahulukan pendalilan dengan Quran. Kalau ada hadis untuk menafsirkan ayat, beliau akan bawakan hadisnya untuk menafsirkan ayat. Dan ini menunjukkan kepiawaian beliau, keunggulan beliau dalam tafsir. Kita akan lihat bagaimana keunggulan beliau dalam menafsirkan. Beliau betul-betul menerapkan yang namanya at-tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur, yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Quran, atau menafsirkan Quran dengan sunnah, atau menafsirkan Quran dengan qaulus sahabi, atau menafsirkan Quran dengan qaulut tabi'in. Tidak ada sedikit pun at-tafsir bir ra'i di sini. Tidak ada tafsir dengan murni pendapat, walaupun dibolehkan pada sebagian keadaan, tapi beliau tidak ada dalam kitab tauhid tafsir bir ra'i. Semua tafsir bil ma'tsur. Ya, apakah tafsir Quran dengan Quran, atau tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan ucapan sahabat, atau tafsir Quran dengan ucapan tabi'in. Ya, ini saya kira pengantar berkenaan dengan kitab tauhid sebagai gambaran global supaya kita mengetahui kandungan dari kitab ini. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kita masuk ke dalam kitab tauhid. Qala rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Muqaddimah ini tidak ada di sebagian nuskhah, di sebagian manuskrip langsung kitabut tauhid, langsung. Tidak ada muqaddimah seperti ini. Di sebagian manuskrip, itu ada muqaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ala alihi wasallam. Saya lihat dari nuskha yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, beliau menggunakan nuskha yang tidak ada muqaddimahnya, langsung kitabut tauhid. Ya, tapi nuskha yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, nuskhanya beliau ada muqaddimahnya ini. Jadi sebelum kitabut tauhid ada muqaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallama. Kitabut tauhid. Baik. Dan yang seperti ini, ketika terjadi perbedaan seperti ini, ya kita cuma bisa katakan al-musbit muqaddam ala nafi, bahwa yang menetapkan adanya muqaddimah ini lebih didahulukan dibandingkan yang menafikannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Iya. Kata beliau rahimahullah membuka kitab tauhid, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di sini penulis rahimahullahu taala membuka muqaddimah dengan 4 hal.
Yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat adalah salam. Menurut sebagian ulama, muqaddimah yang ideal adalah muqaddimah yang mengumpulkan 4 perkara ini. Basmalah, hamdalah, salawat, salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan sudah terkumpul 4 ini, sudah itu muqaddimah yang ideal sudah. Baik muqaddimah ketika berbicara atau ketika menulis karya tulis. Ini 4 perkara. Sebagian mengatakan 5 ditambah dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sebagian mengatakan muqaddimah yang ideal adalah 5, yaitu basmalah. Sebagian mengatakan muqaddimah yang ideal 4, cuman menghitungnya beda. Basmalah, hamdalah, salawat dengan salam digabung. Kemudian apa? 2 kalimat syahadat. Ini 4 muqaddimah yang ideal. Jadi kalau kita mau berbicara mengenai muqaddimah yang ideal dalam berbicara atau dalam menulis, setidaknya menghimpun 4 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Selesai. Itu muqaddimah yang sempurna sudah. 4 perkara. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, Kitabut Tauhid. Kitab At-Tauhid. Kitabu At-Tauhidi. Kitabu di marfu, di dhammah. Ya. I'rabnya adalah khabar dari mubtada yang mahdzuf, takdirnya hadza Kitabut Tauhid. Ini adalah kitab At-Tauhid. Hadza Kitabu At-Tauhid. Nah, apa itu kitab? Kitab secara bahasa bermakna ad-dhammu wal jam'u. Ya, ad-dhammu wal jama', yakni pengumpulan dan mengumpulkan dan menghimpun. Mengumpulkan dan menghimpun. Jadi Kitabu At-Tauhid. Kitab secara lughatan, secara bahasa bermakna ad-dhammu wal jam'u. Mengumpulkan dan menghimpun. Mengumpulkan dan menghimpun. Ini kitab secara bahasa. Adapun secara istilah, kitab adalah ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilm. Minal ilm. Kitab secara istilah adalah nama untuk kumpulan mukhtassa, kumpulan tertentu berupa ilmu. Kumpulan permasalahan tertentu seputar ilmu. Jadi kalau dikatakan Kitabut Tauhid, berarti ini adalah nama untuk suatu kumpulan yang berisi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan tauhid. Ya. Kalau dikatakan Kitabut Tauhid artinya apa? Ini adalah nama ya untuk sejumlah permasalahan yang tertentu, yakni sesuai dengan judulnya, berbagai permasalahan seputar tauhid. Adapun tauhid, definisinya secara lughatan, secara bahasa, tauhid adalah masdar dari kata wahada. Masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan. Masdar ya. Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Wahada yuwahidu tauhidan, yang bermakna ja'alu syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu, atau kalau kita mau simpelkan, mengesakan, menjadikan sesuatu itu esa, satu. Itu tauhid secara bahasa. Tauhid secara bahasa adalah mengesakan sesuatu, menjadikan sesuatu itu satu. Iya.
Kalau saya mau mentauhidkan azmil di dalam masjid, saya mau mentauhidkan azmil dalam masjid, saya bilang semuanya keluar dari masjid kecuali azmil. Saya mengesahkan dia dalam masjid, membuat dia sendirian dalam masjid, tidak ada yang lain. Itu tauhid secara bahasa. Mengesahkan, menjadikan sesuatu itu satu, menjadikan sesuatu itu sendirian, tidak ada temannya yang lain. Itu tauhid secara bahasa. Adapun secara istilah, secara syar'an, definisi tauhid secara syariat, istilah syariat ada dua. Ada definisi am, definisi umum, dan ada definisi khas, definisi khusus. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Definisi umum adalah definisi yang merangkum tiga jenis tauhid. Definisi yang merangkum ketiga jenis tauhid. Jadi tiga jenis tauhid masuk dalam definisi umum. Apa itu? Tauhid adalah ifradullahi fi haqqihi, mengesahkan Allah pada haknya dia, hak-haknya Allah. Membuat Allah sendirian, satu-satunya, tidak ada temannya dalam hak-haknya Allah. Pada apa? Hak-haknya Allah. Membuat Allah sendirian, ifradullah, mengesahkan Allah, membuat dia sendirian, satu-satunya, tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya, tidak ada samanya. Pada apa? Pada hak-haknya Allah. Pada hak-haknya Allah. Nah, hak Allah ada tiga. Itulah tadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu haknya Allah. Ya. Jadi kalau disuruh mendefinisikan tauhid dalam artian umum yang mencakup tiga jenis tauhid, ini definisinya pendek. Ifradullahi fi haqqihi. Ya. Labas. Ifradullahi ta'ala fi haqqihi, mengesahkan Allah Ta'ala dalam haknya. Selesai, itu saja. Itu sudah mencakup rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, masuk semua dalam definisi ini. Ini apa? Definisi umum, ta'rifun am. Sementara definisi tauhid secara khusus adalah seperti yang beliau sebutkan di Ushulus Salasah. Apa definisinya kitab tauhid di tauhid di Ushulus Salasah? Kata beliau dalam Salahatul Usul, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini definisi tauhid secara syariat dalam artian khusus. Tauhid dalam artian khusus adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah sendirian, satu-satunya, tidak ada tandingannya, tidak ada samanya dalam masalah ibadah, yakni penyerahan ibadah. Hanya dia saja yang kita serahkan ibadah kepadanya. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam karya tulis beliau, mau di itu Qawaidul Arba, di Salahatul Usul, di Kasyfus Syubhat, ketika beliau mendefinisikan tauhid, beliau mendefinisikan dengan ini, definisi khusus. Jelas ya? Definisi khusus. Beliau mengatakan tauhid huwa ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya apa? Beliau mendefinisikan tauhid terbatas pada tauhid apa? Al-uluhiyah saja. Tidak menyinggung rububiyah, tidak menyinggung asma wa sifat. Jelas? Ketika beliau mendefinisikan tauhid secara khusus, beliau mendefinisikannya dengan makna tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena dari tiga jenis tauhid ini yang paling penting adalah apa? Tauhid al-uluhiyah. Dia menjadi penanda orang masuk Islam atau tidak. Jelas? Dari tiga jenis tauhid yang paling penting adalah tauhid uluhiyah, karena dia penanda orang masuk Islam atau tidak. Ini penandanya, penentunya orang masuk Islam. Karena itulah ketika beliau mendefinisikan tauhid, beliau mendefinisikan dengan bagian terpenting dari tauhid. Ya. Ini salah satu cara mendefinisikan sesuatu, yaitu ta'rifu syai' bi a'dhami arkanihi. Mendefinisikan sesuatu dengan bagian terpentingnya. Ya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seringkali Nabi menamakan salat dengan kata berdiri. Sering.
Nabi SAW menamakan sholat dengan kata apa? Berdiri. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berdiri di dalam Ramadan? Apa maksudnya berdiri dalam Ramadan? Sholat. Kenapa Nabi menamakan sholat dengan berdiri? Karena berdiri adalah rukun teragung dalam sholat. Kata para ulama, rukun yang terpenting dan teragung dalam sholat adalah qiyam. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menamakan sholat dengan apa? Dengan berdiri. Ya, para ulama bahas dari 7 rukun fi'liyah dalam sholat, mana rukun yang paling penting? Mereka mengatakan yang paling penting, yang paling besar adalah berdiri, kemudian sujud, kemudian ruku, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud terakhir. Ya. Yang jelas berdiri merupakan rukun yang terpenting dalam sholat. Baik, ini selesai. Sekarang perhatikan, kita sudah tahu definisi tauhid yang mana dengan semua definisinya. Sekarang muncul pertanyaan. Beliau membuat judul Kitabut Tauhid. Tauhid di sini yang beliau maksudkan makna umum atau makna khusus? Hah? Makna umum atau makna khusus? Hah? Makna khusus, bukan makna umum. Yang beliau maksudkan dalam Kitabut Tauhid makna khusus, bukan makna umum. Jelas sampai sini. Kenapa? Mana buktinya? Kita bisa lihat semua ayat Quran dan hadis yang beliau bawakan nanti. Semua ayat Quran dan hadis yang beliau bawakan, satu hadis terakhir, semuanya berbicara tentang tauhid uluhiyah. Tidak ada tentang rububiyah, tidak ada tentang semua sifat. Menunjukkan judul Kitabut Tauhid. Tauhid yang beliau maksudkan di sini adalah tauhid secara khusus, bukan tauhid secara umum. Ya, wallahu alam bissawab. Taib, azan dulu. Sekarang angkat tangan mau azan. Ayo muazin, betul.
Taib. Qala rahimahullahu taala kitabut tauhid. Kitabut tauhid. Apa yang beliau inginkan dari membawakan judul seperti ini? Kitabut tauhid. Apa maunya beliau? Ingat, semua judul bab yang disebutkan dalam kitabut tauhid itu adalah maunya penulis. Itu adalah pemahaman beliau terhadap dalil-dalil yang akan beliau sebutkan setelahnya. Ketika beliau mengatakan kitabut tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qaulihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan seterusnya. Beliau akan sebutkan 7 dalil dalam bab ini. Jadi beliau akan sebutkan 7 dalil yang mana semua 7 dalil ini mengarah pada judul kitabut tauhid. Ini perhatikan, ikhwan, ini kita akan bahas kitabut tauhid bukan seperti ceramah di masjid-masjid masyarakat ya. Bukan. Ya. Kita akan fokus ke pemahaman terhadap isi kitab. Apa maunya penulis? Apa maunya, apa pendalilnya beliau, ya? Apa hubungan dalil ini dengan judul bab yang beliau sebutkan? Ya, apa maunya ini masalah supaya seorang bisa memahami betul isi buku. Ya, isi buku yang difahami, tidak melebar kemana-mana. Maka ini mungkin satu bab kita selesaikan satu pertemuan. Satu bab selesai satu pertemuan biidznillah. Tapi bukan sekarang, pertemuan depan insyaallah satu bab selesai. Bisa selesai dalam satu pertemuan. Karena fokus ke pemahaman terhadap isi kitab saja, tidak melebar kemana-mana. Ya, biidznillah taala. Kitabut tauhid. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, kitabut tauhid. Apa maksudnya kitabut tauhid? Apa yang beliau inginkan dengan judul ini? Kata para ulama yang mensyarah kitab ini, bahwa yang beliau inginkan dengan judul kitabut tauhid adalah beliau ingin menjelaskan bahwa tauhidul ibadah adalah wajib bagi setiap manusia. Itu yang beliau inginkan dari judul bab ini. Ya. Jadi kitabut tauhid. Setelah itu beliau bawakan 7 dalil. Apa hubungannya 7 dalil ini? Untuk apa beliau bawakan 7 dalil ini? Kita akan terangkan satu persatu nanti bahwa ke-7 dalil ini semua menunjukkan bahwa tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, itu hukumnya wajib bagi setiap manusia. Karena itulah untuk memahami ayat per ayat dalam bab ini, setiap kali membaca ayat langsung antum hubungkan dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan tauhid itu wajib. Ayat yang kedua ini dari sudut pandang mana syahidnya menunjukkan tauhid itu wajib, dan demikian seterusnya. Selesai. Itu saja pekerjaan kita dalam kitabut tauhid sebagai basic dalam mempelajari kitabut tauhid. Jelas? Jadi saya ulangi, kitabut tauhid yang beliau inginkan dengan judul ini adalah untuk menjelaskan bahwa tauhidul ibadah, karena yang beliau inginkan adalah makna khas, bukan makna am. Baik. Dengan judul kitabut tauhid beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid ibadah itu wajib bagi setiap muslim. Atau wajib bagi semua manusia. Afwan. Wajib bagi semua manusia, bukan hanya muslim, wajib bagi semua manusia. Taib. Tauhid al-ibadah. Apa itu tauhid ibadah? Saya kira sudah ditahu semua ya. Tauhid ada 3 kan? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau tauhid asma wa sifat artinya apa? Taib, sebelumnya. Tauhid itu kan ada 2 rukunnya, komponennya. Ada an-nafyu dengan apa? An-nafyu dengan isbat. Kita sampai sini, nafyu isbat. Kalau rububiyah, apa yang dinafikan? Menafikan ada Rabb lain selain Allah, ada Tuhan lain selain Allah. Itu tauhid rububiyah. Menafikan ada Tuhan lain selain Allah dan menetapkan Tuhan satu-satunya hanyalah Allah. Itu pada tauhid rububiyah. Dari kata Rabb yang artinya Tuhan. Jadi tauhid rububiyah penafiannya adalah menafikan semua Rabb, menafikan semua Tuhan selain Allah, dan isbat menetapkan bahwa Rabb satu-satunya, Tuhan satu-satunya adalah Allah Ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah adalah menafikan ilah, menafikan ilahul haq dari siapapun, ya, dari apapun, menafikan bahwa tidak ada satupun sembahan yang hak disembah, itu nafinya.
isbatnya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam asma wa sifat ada juga nafi wal isbat. Apa nafiunya? Apa isbatnya? Isbatnya adalah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah yang tersebut dalam Quran dan hadis yang sahih. Itu isbatnya. Jelas? Dalam tauhid asma wa sifat, isbatnya adalah menetapkan nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Quran dan hadis yang sahih. Itu isbat. Nafiunya apa? Nafi dalam tauhid asma wa sifat ada 4. Ta'til, tahrif, takyif, dan tamsil. Ini 4 nafi dalam asma wa sifat. Nanti akan dibahas di pembahasan tauhid asma wa sifat, beliau akan singgung. Nah, kita kembali ke tauhid ibadah ini. Tauhid ibadah ini ada beberapa nama yang biasa disebut dalam buku-buku akidah, dalam buku-buku tauhid. Perhatikan ini, pemahaman terhadap istilah juga perlu diperhatikan dalam pembahasan tauhid. Kadang dikenal dengan nama tauhid al-ibadah. Kadang dikenal dengan tauhid al-uluhiyah. Kadang dikenal dengan tauhid al-ilahiyah. Al-ilahiyah. Ibadah, uluhiyah, ilahiyah. Ya, sampai sini? Kalau ibadah kan sudut pandangnya jelas. Siapa yang beribadah? Kita atau Allah? Siapa yang beribadah? Kita, manusia. Berarti tauhid ibadah adalah mengesahkan Allah pada perbuatannya hamba. Ibadah. Sama saja. Kalau uluhiyah dengan ilahiyah itu berasal dari kata alaha, ini fi'il madinya, alaha mudhari'nya apa? Ya'lahu. Ini mudhari'nya ya'lahu. Masdarnya ya'lahu ada 2. Ada ilahan, ya, dan ada uluhan. Ada ilah sama uluh. Ilah diambil ilahiyah, uluhiyah. Jelas sampai sini? 6. Ini dari istilahat yang sebenarnya sama saya semuanya. Ya. Sedikit sebagai pantar saya tambahkan sedikit. Iya. Alihaya Allahu ilahatan wa uluhatan. Afwan. Ilahatan wa uluhatan. Ilahatan wa uluhatan. Jadi tauhid uluhiyah terambil dari kata uluhatan, dan tauhid ilahiyah terambil dari kata ilahatan. Ya, ilahatan. Maknanya sama dari kata kerja alaha. Alaha ya'lahu yang bermakna abada ya'budu. Jelas? Maka tauhid uluhiyah artinya tauhid ibadah. Kembali ke sini. Tauhid ilahiyah maknanya adalah apa? Tauhid ibadah, sama juga. Jadi ini istilah yang berbeda tapi merujuk kepada musamma wahid. Taib, wallahu a'lam bisawab. Cukup dulu sampai sini penjelasan pengantar berkenaan dengan kitab tauhid. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke membacakan maksud dari judul bab dan dalil-dalil yang beliau bawakan. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.